Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Lamosu dengan NIM 4134220013 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Statistika kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat agama Islam dan sejarah Islam. Sebelum kita masuk ke pengertian agama Islam, kita harus tahu apa itu Islam. Nah, Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasul sebagai utusannya yang terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran dan ketentuannya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga beruntunglah bagi mereka yang telah menjadi pengikutnya, kemudian dapat pula melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar. Islam lahir membawa akidah ketauhidan dan melepaskan manusia kepada ikatan berhala-berhala serta benda-benda lain yang posisinya hanyalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ajaran Islam didukung oleh kerangka dasar agama Islam yaitu akidah, tauhid, dan akhlak. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian agama Islam. Ada dua sisi yang dapat digunakan untuk memahami pengertian agama Islam, yaitu dari sisi kebahasaan dan sisi peristilahan. Kedua sisi pengertian tentang Islam itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut bahasa etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab yaitu kata salima, yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Seorang yang bersikap sebagaimana maksud pengertian Islam tersebut disebut Muslim, yaitu orang yang telah menyatakan dirinya taat, menyerah diri, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian Islam yang demikian itu sejalan dengan tujuan ajaran Islam, yaitu untuk mendorong manusia agar patuh dan tunduk kepada Tuhan, sehingga terwujud keselamatan, kedamaian, aman dan sentosa, serta sejalan pula dengan misi ajaran Islam, yaitu menciptakan kedamaian di muka bumi dengan cara mengajak manusia untuk patuh dan tunduk kepada Tuhan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Secara istilah terminologi, Islam berarti suatu nama bagi agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul. Atau lebih tegasnya lagi, Islam adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Sedangkan pengertian Islam menurut Syekh Mahmud Shaltut yaitu agama Allah yang diperintahkan untuk mengajarkan pokok-pokok dan peraturan-peraturannya kepada Nabi Muhammad SAW dan menugaskan untuk menyampaikan agama itu kepada seluruh manusia lalu mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan demikian, kata Islam secara istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah, bukan berasal dari manusia. Posisi Nabi dalam agama Islam diakui sebagai utusan Allah untuk menyebarkan agama Islam tersebut kepada umat manusia. Dalam proses penyebaran agama Islam, Nabi terlihat memberi keterangan, penjelasan, uraian, dan contoh praktiknya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Quran Surat Al-Maidah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa risalah yang dibawanya adalah satu kesatuan dengan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku ibarat orang yang membangun sebuah rumah. Ia memperindah dan mempercantik rumah itu, kecuali letak batu bata pada salah satu sisi bangunannya. Kemudian manusia mengelilingi dan mengagumi rumah itu, lalu mengatakan, alangkah indah jika batu itu dipasang. Aku adalah batu bata tersebut dan aku adalah penutup para nabi. Begitu sabda Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Rasulnya untuk diajarkan kepada manusia, dibawa secara berantai dari satu generasi ke generasi selanjutnya dan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya. Islam adalah rahmat, hidayah, dan petunjuk bagi manusia dan merupakan manifestasi dari sifat rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam merupakan agama yang ajaran-ajarannya lebih lengkap dan sempurna dibandingkan agama yang dibawakan oleh para nabi sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah Islam.
Sebelum membahas sejarah Islam, terlebih dahulu perlu disinggung kondisi sosial bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Kita masuk ke masyarakat Arab sebelum Islam. Pada masa menjelang kedatangan agama Islam, kondisi politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Arab sedang kacau dan terpecah-pecah. Tidak ada pemimpin di antara mereka. Masyarakat Arab terbelah menjadi suku-suku dan kabilah-kabilah yang didasari oleh hubungan darah dan kepentingan dalam mempertahankan sukunya. Bangsa Arab pra-Islam mempercayai mitos-mitos yang diwariskan oleh nenek moyang yang bertumpu sistem kepercayaan paganisme, yaitu kepercayaan yang menyembah dewa, roh, hantu, ajimat, dan lain sebagainya yang mana dalam Al-Quran tersebut disebut sebagai kemusyrikan. Nah, sekarang kita masuk ke masa awal kedatangan Islam. Masa kedatangan Islam diawali dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan selanjutnya beliau menyampaikan Islam kepada seluruh umat Arab setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi Rasul. Di kalangan sejarawan terdapat perbedaan tentang saat dimulainya sejarah Islam. Yang pertama, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah, telah lahir masyarakat Muslim meskipun belum berdaulat. Yang kedua, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, karena masyarakat Muslim baru berdaulat ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah. Muhammad SAW tinggal di Madinah tidak hanya sebagai Rasul, tetapi juga merangkap sebagai pemimpin atau kepala negara berdasarkan konstitusi yang disebut Piagam Madinah. Di samping perbedaan mengenai awal sejarah umat Islam, sejarawan juga berbeda pendapat menentukan fase-fase atau periodisasi sejarah Islam. Menurut Usyari, periodisasi sejarah Islam secara lengkap dibagi dalam periode-periode sebagai berikut. Yang pertama, periode sejarah klasik. Yang kedua, periode sejarah Rasulullah SAW. Yang ketiga, periode sejarah Khulafa Rasyidin. Yang keempat, periode pemerintahan Bani Umayyah. Yang kelima, periode pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang ketujuh, periode pemerintahan Mamluk. Yang kedelapan, periode dunia Islam kontemporer. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.